Selamat datang semuanya, saya menggunakan Poco Tab M1 dan hari ini saya akan menunjukkan beberapa tweak dan trik yang bisa Anda lakukan di perangkat ini. Oke, jadi mari kita langsung mulai saja. Kita akan mulai dengan membuka pengaturan dan izinkan saya menggesernya sedikit agar tidak terlalu menyilaukan. Jadi kita bisa mulai dengan membahas berbagai kategori yang ada dalam daftar ini. Dan hal pertama yang bisa kita mulai adalah layar kunci di sini. Dan kita bisa menyesuaikan layar kunci ini sedikit. Satu hal yang ingin saya tunjukkan jika Anda menggunakan smart cover semacam itu. Jadi mari kita lihat apakah saya punya satu di sini. Tidak, yang ini tidak ada magnetnya. Saya tidak punya perangkat magnetik. Tapi jika Anda memakai cover magnetik, saat ditutup, fitur ini bisa aktif. Anda bisa mematikan fitur itu jika Anda tidak menggunakan yang resmi. Dan entah bagaimana fitur itu tetap aktif. Ini sebenarnya hanya berdasarkan magnet yang akan berinteraksi di sekitar bezel di sini. Baiklah, sekarang mari kita pindah ke notifikasi dan status bar. Dan di sini kita punya indikator baterai. Ada beberapa mode. Saya punya satu yang menarik. Tapi ini lebih unik. Waduh, saya hampir tidak bisa melihatnya. Jadi saya bisa melihat ujungnya di sini, tapi ini seperti 1 pixel saja. Jadi Anda tahu, saya tidak akan menggunakan yang itu. Saya akan tetap menggunakan persentase di dalam icon baterai. Itu memang yang biasanya saya suka. Kita juga punya opsi untuk menampilkan item di layar kunci. Jadi notifikasi, shade, dan control center. Anda bisa menarik itu semua saat berada di layar kunci. Dan saya mencari satu pilihan lagi di sini, tapi saya rasa tidak ada di sini. Oh tidak, ini dia. Jadi sesuaikan tampilan icon. Pada dasarnya ini adalah cara menyesuaikan bilah status. Biasanya memang disebut seperti itu. Dan yang memungkinkan Anda lakukan adalah menyingkirkan ikon-ikon tertentu yang kemungkinan besar akan Anda lihat di sini. Izinkan saya mengaktifkan beberapa di antaranya. Jadi kita punya... Tidak, itu yang salah. Mari kita lihat apa yang akan terjadi. Jangan ganggu lagi hotspot. 2 itu sudah cukup bagus. Jadi jika saya mengaktifkannya, Anda bisa melihatnya. Kita bisa melihat keduanya di sini dan kita bisa menyembunyikannya dengan mematikan tombol ini di sini. Jadi Anda bisa membuat tampilan bilah status Anda menjadi rapi dan bersih, menghilangkan semua hal yang tidak berguna yang mungkin selalu aktif untuk Anda. Tapi Anda sebenarnya tidak peduli untuk melihatnya. Salah satu hal itu bagi saya pribadi adalah Bluetooth. Saya selalu menyalakannya dan rasanya agak sia-sia untuk mematikannya. Saya mengambil earbud saya dan saya ingin mereka terhubung secara otomatis tanpa perlu langkah tambahan apapun. Tapi saya juga tidak peduli untuk melihat icon ini di bilah status saya. Saya tahu itu sudah menyala. Memang seharusnya begitu. Jadi itulah salah satu hal yang secara pribadi benar-benar ingin saya hilangkan. Sekarang jika kita lanjutkan, kita bisa beralih ke layar utama. Dan di sini kita punya sedikit kustomisasi pada layar utama kita, di mana salah satu opsi yang lebih menarik di sini, mungkin tidak terlalu menarik, tapi salah satu yang saya pribadi suka adalah gaya layar utama, biasanya. Memang begitu namanya. Tapi di sini diberi label layar utama. Dan ini adalah perangkat Xiaomi. Jadi bagi mereka, klasik itu ya klasik seklasik mungkin seperti iPhone, bukan seperti Android. Dan saya pribadi kurang suka dengan fakta bahwa mode klasik jelas menampilkan semua aplikasi di layar utama. Jadi saya lebih suka menggunakan laci aplikasi. Ini adalah mode klasik untuk Android dengan laci aplikasi dan itu memungkinkan Anda, pada dasarnya mari kita lihat pembaruannya, geser ke atas untuk mengakses laci aplikasi Anda. Dan satu hal yang dimiliki Xiaomi di sini, saya tidak tahu kenapa mereka secara default memilih yang klasik, padahal yang ini sedikit lebih baik. Yaitu Xiaomi memiliki kategori yang luar biasa, Anda bisa melihatnya di bagian atas sini. Jadi di kategori-kategori itu, Anda jelas bisa langsung klik masing-masing dan itu akan menampilkan apapun yang termasuk dalam kategori tersebut. Anda bisa menyesuaikannya dan aplikasi-aplikasinya sendiri akan otomatis diurutkan ke dalam kategori tersebut nih, yang sangat menyenangkan. Dan ini sebenarnya adalah sesuatu yang saya gunakan di ponsel pribadi saya meskipun saya tidak menggunakan Xiaomi. Saya menggunakannya dengan peluncur pihak ketiga yang memberikan saya sesuatu yang serupa, mungkin saja dilakukan sedikit lebih baik, bisa dibilang mungkin saya akan tunjukkan seperti ini. Jadi dalam kasus saya tampilannya lebih seperti ini. Jadi saya punya icon untuk kategori dan saya bisa, Anda tahu, menggulir di antaranya. Ini bekerja serupa. Sayangnya saya tidak punya Xiaomi. Kita tidak bisa menyesuaikan tampilan kategori ini.
Lebih baik jika bisa memakai icon sebagai gantinya, tapi Anda bisa mengganti namanya. Namun saya ingin menekankan, jika Anda mengganti namanya, aplikasi-aplikasi tidak akan otomatis diurutkan ke dalamnya. Jadi Anda harus secara manual memasukkan aplikasi-aplikasi ke dalam kategori baru yang Anda buat sendiri. Dan alasan Anda mungkin ingin membuat kategori khusus adalah karena Anda jelas bisa memberi nama yang berbeda, mungkin yang lebih pendek. Dengan begitu, lebih banyak kategori bisa dimuat dengan lebih rapat. Membuatnya sedikit lebih mudah diakses. Tapi itu hanya sebuah pemikiran. Bagaimanapun, mari kita kembali ke sini. Pengaturannya yang entah kenapa baru saja dimuat ulang juga dan kita tadi berada di layar utama. Jadi satu hal lagi di sini agak aneh memang karena ada di layar utama, yaitu navigasi sistem. Seperti yang bisa Anda lihat, saat ini kita menggunakan gesture, tapi Anda juga bisa memilih tombol jika itu yang Anda sukai. Dan selain itu, baik untuk gesture maupun tombol, Anda punya opsi tambahan yang bisa Anda lihat di sini. Tidak, kita tidak akan mempelajari ini. Bersamaan dengan opsi 2, selain itu ada juga opsi circle to search yang sangat memudahkan untuk gesture, omong-omong, dan berbeda dengan labelnya yang circle to search. Sebenarnya Anda tidak mencari dengan membuat lingkaran, Anda mencari dengan menahan. Bersialan itu yang entah bagaimana tadi saya lewatkan. Oh, itu dia. Jadi Anda bisa lihat ini meluncurkan game ini. Dan sekarang saya bisa memilih sesuatu dengan melingkarinya atau cukup mengetuknya saja. Dan fitur keren dari ini adalah Anda sebenarnya bisa memilih teks dari sini, teks yang biasanya tidak bisa Anda pilih. Anda bisa menyalinnya, menerjemahkannya, melakukan apapun yang Anda mau. Ini adalah hal yang luar biasa yang bisa Anda manfaatkan untuk kemudahan penggunaan, pencarian cepat, menyalin dan menempel dengan cepat, yang sangat bagus untuk itu. Sekarang ini, oke, jadi sayangnya di sini kita memang tidak diberi opsi untuk menyembunyikan barnya. Terkadang Anda bisa menghilangkan bar yang ada di sini. Bar itu memakan terlalu banyak ruang dan sebenarnya tidak ada gunanya. Jadi akan lebih baik jika kita bisa menyembunyikannya, tapi sayangnya di sini tidak bisa. Jadi mari kita lanjut ke bagian personalisasi. Dan ini hanyalah bagian umum di mana Anda bisa menyesuaikan sedikit tampilan perangkat, termasuk hal-hal seperti gaya kunci layar. Meskipun ini membawa saya ke tempat yang berbeda, tapi ya sudahlah. Jadi Anda bisa lihat kita punya beberapa pilihan yang berbeda. Sebenarnya ini terlihat cukup bagus. Jujur saja semuanya memang terlihat keren. Jadi saya bahkan pilih yang ini. Saya akan pilih terapkan dan Anda bisa menyesuaikannya lebih lanjut serta wallpaper bisa diatur untuk layar utama atau layar kunci. Sekarang saya akan pilih hanya untuk layar kunci. Jadi itu salah satunya. Hal lain adalah icon-iconnya. Sayangnya di sini kita hanya punya warna latar belakang, jadi oh tunggu, apakah ini maksudnya yang ini? Biar saya cek sebentar. Tidak, oke, jadi ini hanya mengacu pada beberapa saja. Dan sekarang untuk tujuan menyesuaikan icon Anda, ini sebenarnya tidak berguna. Jadi saya akan abaikan saja ini. Selanjutnya kita punya font. Sekarang ketika Anda sudah mengunduh font tambahan, seharusnya akan muncul di sini. Dan Anda juga dapat mengubah ukurannya jika Anda mau. Dan Anda dapat mengetuknya untuk melihat seperti apa tampilannya saat digunakan. Selanjutnya dengan menggulir ke bawah kita akan menemukan wallpaper. Dan beberapa di antaranya saya yakin akan dihasilkan oleh AI atau sebenarnya saya tidak melihat adanya pembuatan AI. Heran. Ya, sepertinya, kurasa aku tahu alasannya. Saya tidak terhubung ke jaringan. Jadi kemungkinan wallpaper I generate karena Anda setahu saya dapat membuatnya di sini tidak muncul. Baiklah, mari kita lanjutkan. Lihat apa yang kita dapatkan di pengaturan tambahan dan inilah hasilnya. Bila alat situs yang bisa menyebabkan kebutaan. Saya tidak melihat indikatornya. Di mana letaknya? Jadi kami melakukan, seharusnya ada toolbar di sini. Jika itu yang saya maksud, tapi demi Tuhan, aku tidak bisa melihatnya.
Ya, baiklah, memang tidak banyak lagi yang bisa dibahas. Jadi, pengaturan ini memang sangat sederhana. Xiaomi sebenarnya tidak memiliki tampilan atau skin Android yang terbaik, jadi tidak banyak yang bisa dilakukan di sini. Tapi ada beberapa hal yang bisa Anda ubah. Saya sudah membahasnya untuk menunjukkan kepada Anda, dan semoga Anda menemukan setidaknya beberapa di antaranya menarik. Dan jika Anda suka, jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.